Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriyadi dari Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pengenalan hukum Kepler dan simulasi dari visualisasi Skylab. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler itu sendiri. Johannes Kepler ini adalah seorang ilmuwan astronomi pada abad ke-17 yang merumuskan 3 hukum gerak planet yang dikenal sebagai hukum Kepler. Hukum-hukum ini menjelaskan pola orbit planet di sekitar matahari. Nah, yang pertama ada hukum Kepler 1, hukum orbit eliptis. Nah, hukum Kepler pertama menyatakan bahwa orbit planet mengelilingi matahari berbentuk elips, dengan matahari berada salah satu titik fokus elips tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa jarak planet dari matahari tidak konstan. Kedua, ada hukum Kepler kedua, hukum luas daerah. Nah, hukum Kepler kedua menyatakan bahwa garis yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luas daerah yang sama dalam selang waktu yang sama. Hal ini menjelaskan kecepatan planet saat berada di titik orbit yang berbeda. Selanjutnya ada hukum Kepler ketiga, yaitu hukum perioda. Hukum Kepler ketiga menyatakan bahwa kuadrat periode revolusi suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Hal ini memungkinkan kita untuk memprediksi periode orbit planet berdasarkan jaraknya dari matahari. Nah, di sini ada visualisasi hukum Kepler menggunakan Skylab. Yang pertama ada visualisasi orbit eliptis. Ini menggunakan perangkat lunak Skylab. Jadi kita akan memvisualisasikan orbit elips planet ini di sekitar matahari sesuai dengan hukum Kepler pertama. Yang kedua, visualisasi luas daerah. Nah, Skylab yang memungkinkan kita untuk memvisualisasikan konsep hukum Kepler kedua, yaitu luas daerah yang disapu oleh garis planet matahari. Ketiga, visualisasi periode orbit. Nah, dengan Skylab kita dapat memplot grafik yang menunjukkan hubungan antara periode orbit dan jari-jari orbit sesuai hukum Kepler ketiga. Selanjutnya ada pemodelan orbit eliptis. Yang pertama ada simulasi orbit eliptis. Dengan menggunakan persamaan matematika, kita dapat memvisualisasikan orbit eliptis planet di sekitar matahari. Nah, selanjutnya ada eksentrisitas elips. Nah, eksentrisitas elips ini mengontrol beberapa lonjong bentuk orbit planet. Semakin tinggi eksentrisitasnya, semakin panjang dan ramping elips. Selanjutnya ada perhitungan luas daerah orbit. Pertama ada luas segitiga. Untuk menghitung luas daerah yang disapu oleh garis-garis planet matahari, kita dapat menggunakan rumus luas segitiga. Kedua ada integrasi diferensial. Secara matematika, hukum Kepler kedua dapat diturunkan dengan integral diferensial dari persamaan orbit planet. Ketiga ada visualisasi dinamis. Dengan menggunakan Skylab, kita dapat memvisualisasikan perubahan luas daerah sering waktu dalam orbit planet. Selanjutnya ada analisis hubungan perioda dan jari-jari orbit. Rumus hukum Kepler ketiga yaitu periode revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jari-jari rata-rata orbitnya. Nah, ada juga pun aplikasi di sistem tata surya. Pada hukum Kepler ketiga memungkinkan kita untuk memprediksi periode orbit planet berdasarkan jaraknya dari matahari. Selanjutnya ada verifikasi eksperimental. Data empiris dan observasi astronomi telah memvalidasi hukum Kepler ketiga secara konsisten. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang visualisasi di Skylab, termasuk pengkodean visualisasi pada aplikasi Skylab. Pertama ada plotting orbit eliptis. Jadi skrip Skylab untuk memvisualisasikan orbit eliptis planet berdasarkan hukum Kepler pertama. Yang kedua ada visualisasi luas daerah. Kode untuk menggambarkan perubahan luas daerah yang disapu oleh garis planet matahari. Ketiga ada analisis periode jari-jari, yaitu skrip untuk memplot grafik hubungan periode dan jari-jari orbit sesuai hukum Kepler ketiga.
Baik, sekarang kita akan menggunakan visualisasinya melalui Skylab. Di sini kita masuk di tampilan Skynote. Kita klik Skynote-nya di sini. Dan untuk selanjutnya kita melakukan kode program yang telah saya susun untuk materi hukum Kepler. Dari visualisasi hukum Kepler, nah, kemudian kita save dulu. Setelah kita save, kita berikan nama, misal Asriyadi hukum Kepler. Nah, kita langsung save. Nah, di sini akan muncul grafik. Nah, ini adalah grafik yang muncul setelah kita buat dari percobaan visualisasi atau simulasi dari hukum Kepler melalui Skylab yang telah kita buat. Nah, inilah grafiknya, teman-teman.